Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pengantar dari SQL. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam ya, jadi kita harus tahu apa itu SQL, apa saja fungsi dari SQL, apa saja perintah yang ada di dalam SQL. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita mulai saja. Nah, apa itu SQL? SQL merupakan singkatan dari Standard Query Language yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengubah, dan mengelola data yang berbasis relasional. Nah, untuk saat ini sudah banyak software yang mampu untuk mengartikan bahasa SQL itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ya, nah kita perlu tahu apa saja fungsi dari SQL. Nah, SQL dapat mengakses atau mengubah database. Yang kedua, SQL dapat menjalankan sebuah query maupun mengambil data yang dibutuhkan, termasuk untuk memperbarui data di dalam sebuah database. Yang ketiga, SQL dapat menghapus data dalam database. Yang keempat, SQL juga dapat mengatur hak akses untuk user, di mana ini berkaitan untuk keamanan ataupun kerahasiaan dari suatu data. Makanya harus ada hak, yaitu untuk membatasi adanya akses pengguna sesuai dengan kebutuhan sistem yang diterapkan. Oke, itu merupakan fungsi dari SQL. Sekarang kita masuk ke perintah dari SQL. Nah, perintah dari SQL itu ada tiga. Yang pertama DDL, DML, dan DCL. Nah, DDL adalah perintah dasar dalam query yang bertujuan untuk membuat struktur secara tepat. DML adalah sebuah perintah SQL yang bertujuan untuk memanipulasi data dalam database. Nah, yang terakhir adalah DCL, adalah perintah dasar terakhir yang dapat mengatur hak akses yang dimiliki oleh pengguna. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang DDL atau Data Definition Language. Nah, untuk DDL itu sendiri ada 5 jenis perintah ya. Yang pertama create, alter, rename, drop, dan show. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang create. Nah, create adalah perintah untuk membuat tabel baru di dalam sebuah database. Tidak hanya untuk tabel baru, tapi juga database maupun kolom baru. Nah, kita bisa membuat sebuah query dengan contoh create database nama underscore database. Nah, selanjutnya perintah alter yang mana biasanya digunakan ketika kita ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada seperti nama tabel, penambahan kolom, perubahan maupun penghapusan kolom, serta menambahkan atribut lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu perintah rename. Nah, di mana kita dapat mengubah ya sebuah nama di dalam tabel atau di dalam kolom. Yang keempat yaitu drop, di mana kita bisa menggunakan dalam menghapus baik berupa database, tabel ataupun kolom hingga indeks. Yang terakhir yaitu perintah show, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel ya. Nah, oke, itu adalah 5 jenis perintah dari DDL. Selanjutnya kita masuk ke DML atau Data Manipulation Language, di mana di sini ada 4 jenis perintah ya. Yang pertama insert, select, update, dan delete. Nah, yang pertama perintah insert, di mana kita bisa memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database.
Selanjutnya perintah select, di mana kita bisa menggunakan untuk memanipulasi data dengan tujuan menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Selanjutnya yang ketiga adalah perintah update, di mana kita dapat menggunakan ketika kita ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Di mana di sini contohnya ya, jika ada kesalahan nih dalam memasukkan sebuah record, nah kita bisa melakukan eh, melakukan perbaikan tanpa harus menghapusnya gitu. Nah, yang terakhir yaitu perintah delete ya. Nah, yang mana kita bisa gunakan ketika ingin menghapus sebuah record yang ada di dalam sebuah tabel. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke perintah SQL yang ketiga, yaitu Data Control Language atau biasa dikenal dengan DCL. Yang pertama ada grant, yang kedua ada revoke. Nah, grant ini adalah perintah yang biasanya digunakan ketika admin database ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perintah revoke. Nah, revoke ini kebalikan dari si grant. Nah, revoke terkadang ya sering digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seorang pengguna yang awalnya diberikan akses oleh admin database melalui perintah grant sebelumnya gitu. Jadi itu adalah perintah dari SQL. Yang pertama ada DDL, ada DML, ada DCL. Nah, selanjutnya kita masuk ke SQL itu dibutuhkan dalam bidang apa saja sih? Ada dalam bidang apa saja gitu ya. Yang pertama itu data science, data engineer, business analysis, dan database administrator. Nah, mungkin untuk pengenalan dasar dari SQL hanya itu, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.